Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Selamat berjumpa dalam Renungan Malam bersama saya Penatua Ernie Rospel dari GKR Resort Sampit, edisi Sabtu 3 Februari 2024. Hanya oleh anugerah Tuhan kita boleh berada pada saat ini. Karena itu kita patut bersyukur senantiasa akan kebaikan yang selalu kita terima dalam hidup kita. Pada hari ini bagian firman Tuhan yang disediakan untuk kita renungkan bersama dipilih dari kitab Nabi Yesaya pasal 46 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Saya berharap Bapak Ibu Saudara membaca bagian itu secara utuh karena pada saat ini saya hanya mengambil satu ayat, yaitu ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, "Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Amin untuk firman Tuhan yang sangat dahsyat. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, secara pribadi saya sering mengambil ayat ini untuk saya bacakan sebagai hadiah. Kalau ada anak jemaat berusia lanjut yang berulang tahun, mereka sangat suka ketika mendengar bagian ini dibacakan saat hari sukacita mereka. Saya rindu mereka ingat betapa baiknya Tuhan dalam hidup mereka. Sekarang ketika kita membaca bagian ini, apakah yang kita rasakan dalam hidup kita? Apakah kita selalu sadar bahwa kita memiliki Allah yang begitu baik dalam hidup kita, yang memiliki janji-janji yang sangat luar biasa, yang diberikannya dan mau diberikannya untuk setiap kita yang percaya kepadanya. Tetapi terlalu sering kita tidak tahu akan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita tidak memiliki satu hubungan yang baik dan spesial dengan Tuhan. Saya mau katakan, betapa ruginya kita hidup dalam dunia yang fana dan terbatas ini. Kalau kita tidak memiliki satu hubungan yang baik dan intim dengan Tuhan. Kita tidak memiliki pengenalan yang manis dengan Tuhan. Itu sangat rugi sekali. Karena kita tidak akan mengetahui betapa banyaknya hal-hal yang baik yang seharusnya kita terima dalam hidup kita kalau kita mempercayai dengan iman. Tetapi bagian itu menjadi tidak berlaku dalam hidup kita karena kita tidak mengetahui apa-apa. Karena itu seharusnya kita sebagai orang percaya tidak hanya cukup sampai kita memiliki satu agama, tetapi kita tidak memiliki satu relasi yang benar dengan Tuhan. Mari kita uji diri kita masing-masing. Apakah kita sudah memiliki satu relasi yang baik dengan Tuhan? Sehingga kita mengetahui betapa banyaknya kebaikan-kebaikan yang Tuhan mau berikan untuk setiap kita yang percaya dan menanti dengan setia. Ketika kita mendengar bagian ini menjadi saat yang terbaik dalam hidup kita. Karena kita bisa melakukan bagaimana memiliki satu hubungan yang manis dengan Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan itu. Kita harus memiliki satu kualitas hidup sebagai orang percaya yang betul-betul berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kita senantiasa menantikan, merindukan bahwa kita selalu ada dalam hadirat Tuhan. Baik dalam hidup ini
maupun hidup di masa yang akan datang. Tuhan memiliki janji yang sangat manis untuk setiap kita. Bahwa sejak kita ada dalam dunia ini, Tuhan selalu mendukung kita. Dia tetap sama. Dia selalu menggendong kita. Dia selalu memikul kita. Dia selalu menanggung beban dalam hidup kita. Bahkan dia berjanji akan menyelamatkan kita. Kalau kita mengetahui betapa kita memiliki Tuhan yang demikian baik, maka kita harus selalu percaya dan memegang akan janji-janji Tuhan itu. Jangan pernah kita biarkan Tuhan menanti kita untuk kembali kepadanya. Tetapi biarlah senantiasa kita berada dalam dekapan kasih Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan, keadaan kita pasti selalu baik. Baik dalam hidup ini maupun dalam hidup yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Terima kasih kami boleh mendengar akan janji-Mu. Akan segala hal yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami. Kadang kami tidak menyadari akan hal itu. Ampunilah kami ya Tuhan. Ketika kami mengabaikan akan kasih yang senantiasa Engkau berikan bagi kami. Hari ini mari Engkau menolong kami. Agar kami boleh membuka diri kami untuk Engkau tinggal dan bertahta dalam diri kami. Sehingga kami betul-betul menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di Sarga. Jangan biarkan kami lepas dari genggaman-Mu. Tetapi biarlah kami senantiasa berada dekat kepadamu. Kami senantiasa ada dalam hadirat-Mu. Karena kami percaya bersama Tuhan keadaan kami akan selalu baik. Kami pasti akan berdampak baik bagi semua orang. Terima kasih, berkatilah hidup kami. Pakailah kami untuk menjadi alat yang luar biasa buat kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.